Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, adik-adik sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Raya Cipinang Muara, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para pemirsa yang mengikuti kajian kita melalui channel YouTube. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita memasuki malam ke-21 di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dikumpulkan di dalam satu perkumpulan, dalam satu majlis yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita sangat berharap lewat kemuliaan majlis ini menjadi salah satu sebab jalan yang menjadikan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk dimudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali melanjutkan serial pembahasan 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Kita masuk di dalam pembahasan sahabat Utsman ibn Affan. Ya, kalau nggak salah ini serial yang kedua ya. Ini serial kedua nih. Ya. Kita berikan judul kajian di malam hari ini dengan tema tuduhan keji terhadap sahabat atau khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Taib. Perkara yang mengawali fitnah atau pemberontakan terjadi di masa kepemimpinan sahabat Utsman ibn Affan diawali dengan tersebarnya berbagai macam tuduhan-tuduhan ya, yang dialamatkan kepada sosok yang mulia tersebut, sosok Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan bahkan ada juga riwayat-riwayat yang tersebar tentang keterlibatan sebagian sahabat di dalam peristiwa maqtal Utsman, terbunuhnya sahabat Utsman. Di antaranya dalam riwayat tersebut disampaikan keterlibatan salah seorang putra dari Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdullah ibn Abi Bakar. Ya. Akan tetapi riwayat tersebut lemah, dhaif. Bahkan dhaif jiddan, sangat lemah.
Sehingga tentu riwayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nggak bisa. Ini tersebar nih Pak. Makanya kalau salah kita membaca buku sejarah, salah pula ilmu yang kita akan dapatkan. Info yang kita dapatkan akan keliru. Yang ada adalah distorsi, pemutarbalikan fakta. Maka outputnya jelek, akidah kita bisa rusak. Ya, akidah kita bisa rusak. Apa bentuk kerusakan akidah? Dengan sebab membaca sumber-sumber yang gak jelas. Yang mengupas tentang sejarah di masa lalu, khususnya para salaf kita. Ya, di antaranya berkeyakinan, sahabat kok begitu banget, ya Allah. Iya, sahabat juga manusia biasa yang gak lepas dari beragam macam kesalahan. Tapi kebaikan yang mereka lakukan tuh jauh lebih besar. Kesalahan yang mereka lakukan diibaratkan gak seberapa dibandingkan lautan kebaikan yang mereka lakukan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya kebaikan yang banyak yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Kita nggak bisa memungkiri memang para sahabat juga pernah melakukan beberapa macam kesalahan. Ka'ab ibn Malik pernah tuh ditahdzir, dicuekin. Ketemu Nabi, ketemu sahabat 50 hari. Ngucapin salam gak dijawab. Diboikot tuh. Allahu Akbar. Karena saat peristiwa perang Tabuk gak ikut. Ya. Kesalahan gak? Kesalahan. Abu Lubabah. Sebagian riwayat mengatakan dia membocorkan rahasia kaum muslimin. Sehingga pada akhirnya dia menghukum dirinya dengan cara mengikat badannya tuh. Tangannya diikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Melakukan kesalahan. Ya, bahkan ahlu Badr. Seorang yang dijamin surga karena dia ikut dalam peperangan Badar. Maaf, Ana sedang tidak ingat namanya, tapi ini riwayat yang sahih. Ya, beliau juga membocorkan rahasia Nabi. Ya. Tapi karena kebaikan yang dia lakukan, yang beliau lakukan, maka Allah maafkan kesalahannya. Itu level sahabat yang levelnya, yang derajatnya, yang tingkatannya di bawah Utsman ibn Affan. Ya, Utsman ini termasuk di antara 4 sahabat yang memang Nabi katakan sunnahnya ikutin tuh. Alaikum bisunnati. Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Kama qala. Ya. Nabi perintahkan kita untuk komitmen terhadap sunnahnya. Dan juga sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman masuk di dalam itu. Dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan Nabi perintahkan kita memegang teguh sunnah. Selain sunnah dirinya, sunnah Nabi SAW. Dan juga sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Dengan cara seperti apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, ikat tuh, gigit tuh. Ya. Sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham, pegang kuat-kuat tuh. Ya. Baik. Nah, dari sini kita harus memahami, ini pondasi di dalam memahami sejarah. Secara umum para ulama sejarah menjelaskan bahwasanya pengambilan riwayat-riwayat yang dhaif di dalam bab sirah itu ada ruang toleransi. Gitu Pak. Jadi kalau kita bahas sirah tuh enggak seketat ketika kita ngebahas tentang masalah akidah, masalah tauhid, al-ahkam, masalah-masalah fikih, ya, dan sebagainya. Yang memang membutuhkan pendalilan yang kokoh, sabitah. Kalau sirah itu masih ada ruang pembolehan mengambil riwayat yang dhaif, tapi dengan syarat, ma'syurut. Apa aja syarat-syaratnya? Pertama, tidak berkaitan dengan masalah al-aqidah. Ya, jangan sampai periwayatan yang lemah yang kita ambil ini merubah keyakinan yang seharusnya kita tunjukkan. Masalah memuliakan para sahabat ini masuk dalam bab akidah enggak? Masuk dalam bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pelajari dan kita yakini enggak? Masuk, Pak. Masuk. Ya, ini masuk nih. Kenapa kita berbeda dengan orang-orang Syiah Rafidhah?
Karena keyakinan kita pada bab pemuliaan terhadap sahabat berbeda jauh. Kita orang yang memuliakan para sahabat sesuai dengan derajat kemuliaannya. Tanpa mengkultuskan mereka. Atau beliau-beliau. Sedangkan Rafidah, mereka hanya memuliakan sahabat yang jumlahnya enggak sampai 10 orang. Salman Al-Farisi, Miqdad, ya dan sebagainya. Enggak banyak. Jelas, beda jauh. Sisanya mereka caci maki para sahabat. Padahal Nabi memberikan pondasi akidah kepada kita semua. Bagaimana seharusnya seorang muslim yang benar, yang komitmen dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, mereka itu harus memuliakan para sahabat Nabi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki para sahabatku. Tuh. Mereka emang bisa salah. Tapi jangan terlalu Anda memperluas pembicaraan tentang kesalahan mereka. Kenapa? Kebaikannya terlalu banyak dibandingkan ketergelincirannya. Tuh. Cuma karena emang kita kebanyakan suka gosip. Kalau gosip apa sih yang dititik beratkan? Kebaikan atau keburukan? Keburukan. Tuh. Oh sahabat berarti mereka tuh haus kekuasaan sama aja kayak kita gitu kan. Beda. Sahabat artinya bening, bersih. Berbeda dengan kita apalagi orang-orang zaman sekarang enggak. Ya, coba aja lihat dalam pemilihan, proses pemilihan siapa yang nanti kemudian menggantikan Khalifah Umar ibn al-Khattab. Di saat Umar memanggil 6 sahabat utama. Yang 6 sahabat utama ini termasuk min asyril mubasysyirina bil jannah. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang insya Allah kita akan bahas semuanya tuh. Utsman dipanggil, Ali dipanggil, Abdurrahman ibn Auf dipanggil, Sa'ad ibn Abi Waqqas dipanggil, Zubair ibn Al-Awwam dipanggil, Talhah ibn Ubaidillah dipanggil. Tuh. Untuk apa mereka dipanggil ke rumahnya Umar? Untuk bermusyawarah, memutuskan ya siapa yang paling layak untuk menggantikan dirinya ketika dirinya nanti wafat. Karena saat itu Umar dalam keadaan kritis. Perutnya robek ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Semoga ingat kisah yang kita sudah angkat di pembahasan sebelumnya. Ingat? Wallahu a'lamu bishawab. Kelamaan Ustaz gitu ya. Nah, mudah-mudahan ingat ya. Nah, ini luar biasa. Bapak-bapak, adik-adik sekalian dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Dipanggil tuh dan kemudian ini bedanya. Ini kandidat, ini 6 orang ini jadi kandidat pemimpin, kandidat presiden, capres atau apalah istilahnya ya. Taib. Bagaimana konsep pemilihan musyawarah saat itu? Beda. Kalau kita kan masing-masing memaparkan tentang kehebatan dirinya. Atau dengan istilah yang sering kita dengar, masing-masing kandidat pasti jualan kecap nomor 1. Nomor 1 gitu ya. Sahabat enggak. Dari 6 sahabat yang tadi Ana sebut, akhirnya terseleksi. 3 mundur. Karena sudah merasa tahu diri. Di antara 6 yang Umar panggil, yang 3 tuh merasa enggak bisa menyaingi 3 sahabat yang paling utama di antara 6 orang itu. Yang mundur adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas, Az-Zubair ibn Al-Awwam, dan Talha ibn Ubaidillah. Sehingga menyisakan Utsman, Ali dan Abdurrahman ibn Auf. Tinggal 3 sisa 3 mundur lagi 1 tuh. Tahu diri. Ya. Siapa yang mundur? Abdurrahman ibn Auf. Karena memang beliau sudah sadar banget gak bisa mengungguli 2 sahabat yang utama ini. Nah akhirnya dari 2 kandidat yang paling afdal bermusyawarahlah. Wafi riwayat, dalam satu riwayat Abdurrahman ibn Auf. Karena beliau memang sebenarnya kecenderungan Umar dalam satu riwayat itu kepada dirinya. Ya. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf pun memberikan nasihat kepada 2 orang kandidat nih. Secara face to face. Utsman dipanggil, Ali dipanggil. Ya. Diberi nasihat dan sebagainya. Jika Allah menentukan engkau memimpin kaum muslimin maka harus begini. Ya Masya Allah. Dan akhirnya diputuskan yang patut, yang layak untuk
menjadi pengganti Khalifah Umar ibn Al-Khattab adalah Utsman. Karena Utsman gak bisa diungguli oleh Ali bin Abi Thalib paling tidak dari beberapa sisi. Ya. Yang pertama dari sisi bagaimana Rasul memuliakan sahabat Utsman ketika beliau mengatakan bagaimana aku tidak malu kepada seorang manusia yang malaikat saja malu kepada dirinya. Ini menunjukkan sahabat wibawanya luar biasa. Yang kedua, sahabat Utsman memiliki keunggulan atas Ali bin Abi Thalib itu ketika perang Tabuk. Ya. Perang yang dimana kaum muslimin pasukannya disebut dengan Jayshul Usrah. Pasukan yang mengalami beragam macam kesulitan. Perang terjadi di musim panas. Ya Allah. Madinah kalau udah panas Bapak Ibu itu bisa 56-57 derajat. Ya Allah. Anak 2017 anak merasakan cuaca kayak begitu. 57 derajat. Ya Allah. Luar biasa. Bibir kita udah gak ketahuan kayak apa sih. Robek-robeknya tuh parah Pak. Allahu Akbar. Di perang Tabuk panas luar biasa. Ya Allah. Ya. Kekurangan dari sisi ekonomi. Kaum muslimin lagi sulit dari sisi ekonomi. Perang butuh biaya gak? Butuh biaya. Siapa yang datang bawa 940 ekor unta? Bukan cuma unta doang. Berikut perbekalannya. Unta di masa itu kalau sekarang ini kayak kontainer. Kendaraan yang bisa menampung perbekalan begitu banyak. 940 ekor unta berikut perlengkapan akomodasinya. 60 kendaraan perang, kuda perang terbaik. Siapa yang bawa ini tuh? Siapa yang menyediakan? Utsman ibn Affan. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Butuh modal gak? Itu tadi logistik sama persenjataan udah lengkap. Butuh fulus buat pembiayaan? Butuh. Datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu dan bersamanya 1000 dinar. 1000 dinar. Dia bawa tuh ya di bajunya. Apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Dinar atau ya koin-koin dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. 1 gram berapa ya? Bu, ibu-ibu paling tahu emas. Ya, biasanya balik nanya, Ustadz mau harga cikini apa aneka tambang begitu. 1 juta katakanlah ya. Kalau 4,25 gram emas murni berarti 4,25. 4.250.000 tuh satu dinar. Yang dibawa oleh Utsman di bajunya nih, dibawa gamis, pakai gamis ya. Kemudian ditaruh tuh, apa istilahnya ya? Dikandutin apa itu ya. Ya paham lah pokoknya ya. Dibawa tuh. Fasabba dan kemudian beliau tuangin di pangkuannya Nabi. Ya. Fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerincing. Ya Allah. Sampai Nabi yuqallibuhu. Nabi bolak-balik tuh dinar. Ya Allah. Saking takjubnya. 1000 dinar 4,25 M. Ya. 4 M 250 juta. Tuh. Luar biasa. Terpilihlah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Taib. Nah kembali lagi. Jadi kalau itu berkaitan dengan masalah akidah. Maka periwayatan yang lemah ini gak bisa kita ambil. Gak bisa. Karena bakal rusak akidah kita. Tapi kalau hanya sebatas periwayatan yang lemah ini untuk menyambung mata rantai cerita yang sedang dibahas di dalam bab sirah. Boleh-boleh aja. Gak ada kaitannya dengan hukum dan akidah. Contoh periwayatan tentang Ibunda Aisyah saat dinikahi oleh Nabi. Itu umur berapa ya? Yang masyhur umur berapa? Ibunda Khadijah. 40 masyhur, itu riwayat yang masyhur di buku-buku sejarah. Wa fi riwayat Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama lain yang membawakan riwayat lain tuh 28 tahunan. Kita enggak perpanjang masalah itu, tapi intinya ada banyak riwayat, ada yang mengatakan 40 itu masyhur, ada yang 28. Kesemua riwayat tersebut enggak ada satupun yang sahih. Tapi boleh enggak kemudian dijadikan sebagai tambahan periwayatan yang kemudian disampaikan? Boleh, karena enggak ada kaitannya dengan hukum. Enggak ada kaitan dengan masalah akidah. Kecuali kalau kemudian diyakini, oh berarti kalau mau nikahin janda yang usianya 40, itu misalnya itu kan berarti ini. Enggak. Oh begitu ternyata. Hanya sebatas itu cerita. Tapi kalau ini menyangkut masalah akidah. Tersebar riwayat Abdullah ibn Abi Bakar itu punya andil
untuk melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Utsman ibn Affan. Itu riwayat yang dhaif. Dan biasa yang kayak begitu tuh muncul dari orang-orang Syiah Rafidhah. Naam. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulainya pemberontakan terjadi ini dengan sebab apa? Banyaknya tuduhan keji yang semua adalah dusta, yang sebagian besar adalah dusta dan sebagiannya lagi walaupun benar tapi mereka salah di dalam bersikap. Jadi ini satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah banyak orang nggak tahu permasalahan. Dia hanya menjadikan kabar burung, berita yang nggak jelas. Ya, untuk dia jadikan sebagai dasar untuk mengambil sikap. Ya hati-hati jemaah. Apalagi kita di era medsos. Sering nggak kita tersajikan informasi-informasi yang sebenarnya kita belum tahu benar atau enggak. Oh benar Ustadz begini begitu. Ya Allah, dari mana kita tahu? Sekarang sistem kemampuan editing itu luar biasa jemaah. Belum lagi ada AI, artificial intelligence dan sebagainya. Itu luar biasa jemaah. Memanipulasi gambar dan sebagainya itu betapa mudahnya zaman sekarang. Padahal faktanya sebenarnya enggak seperti itu. Ya, kayak kita nih kalau terlalu sibuk berkutat dengan medsos, ngajinya kurang, udah mudah terprovokasi dan sebagainya. Ya, bisa fatal kita di dalam mengambil sikap. Nah hal ini bisa menimbulkan sesuatu yang fatal. Contoh dasar pijakan orang-orang yang membunuh Utsman ibn Affan itu karena mereka berdalil dengan berita yang gak valid, yang gak benar. Makanya Allah berpesan kan kalau datang berita kepada kita, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kita satu berita dan kita nggak tahu nih informasinya valid atau enggak, udah gitu sumbernya juga nggak jelas, kemungkinan datang dari orang-orang fasik. Ya, berarti kalau fasik sebenarnya dia muslim nggak? Muslim, ya kan? Cuma getol dengan perbuatan dosanya, biasa dusta dan sebagainya itu fasik. Apalagi kalau emang sumbernya ini bukan dari kaum muslimin, semakin besar gak potensi berita tersebut adalah kedustaan. Itu Pak. Ini yang terjadi. Kenapa pada akhirnya mereka begitu keji membunuh Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya didasari atas berita-berita dusta yang tersebar. Mereka yakini dan kemudian menjadikan mereka mengambil sikap untuk memberontak terhadap Utsman ibn Affan. Di antaranya nih Pak. Ya, kebencian mereka itu diawali ketika ada satu tokoh. Ya, tokoh ini memang pembuat onar, Pak. Ya, dia adalah orang yang berasal dari Yaman. Ya. Asalnya dia seorang Yahudi, kemudian pura-pura masuk ke dalam Islam. Dan ketika dia sudah menyatakan diri masuk Islam, disitulah dia mengacak-ngacak kaum muslimin dengan berbagai macam provokasi. Namanya adalah Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba. Bahkan dia punya pengikut. Makanya pengikutnya disebut As-Sabaiyah. Tuh. Dia nih yang mulai memprovokasi, menebar kebencian kaum muslimin saat itu ya untuk melengsarkan Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya Allah. Ya. Namanya adalah Abdullah ibn Saba. Ya, dia sebenarnya adalah Yahudi, orang Yaman, ya. Kemudian dia berangkat tuh ke Madinah. Ya Allah, memprovokasi di antaranya banyak kaum muslimin orang-orang yang terprovokasi oleh ya hasutannya itu berasal dari kalangan orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir, Pak. Ya. Taib. Apa di antara bentuk provokasinya? Disebarkan tuh hal-hal yang dianggap nih sebagai rapot merah sahabat Utsman ibn Affan. Di antaranya dianggap Utsman melakukan kesalahan besar dan gak layak untuk terus memimpin kaum muslimin. Karena terbukti masa lalunya di saat kaum muslimin sedang berperang melawan orang-orang
musyrikin Quraisy, jumlah pasukan nggak seimbang, dia nggak ikut dalam perang Badar. Perang Badar Utsman emang nggak ikut, Pak. Benar emang, ya. Dasar mereka tuh mengatakan Utsman nggak ikut tuh dalam perang Badar, benar. Tapi harus tahu dong hujahnya. Kenapa Utsman nggak ikut? Utsman nggak ikut bukan karena membelot dari pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau nggak ikut serta dalam perang Badar. Itu karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu istri beliau yang bernama siapa? Ruqayyah sedang sakit. Ya, makanya Rasul perintahkan kau di rumah saja. Jaga putriku, istrimu. Ruqayyah kan putrinya Nabi. Makanya Utsman dapat gelar apa? Dzunnurain. Ini salah satu tambahan kemuliaan sosok Utsman ibn Affan. Satu-satunya manusia yang Allah karuniakan menikahi 2 orang putri Nabi. Ya, itu cuma Utsman ibn Affan. Ya, yang pertama beliau nikahi Ruqayyah kemudian wafat dan benar Rasul suruh rawat tuh, urusi istrimu sedang sakit. Dan ternyata perang Badar usai, selesai, pasukan muslimin mendapatkan kemenangan, ya. Ternyata terdengar berita duka, Ruqayyah wafat. Ya Allah tuh. Ini Pak, jadi orang kalau terlalu cepat ngambil sikap padahal dia belum tabayun. Apa nih alasan nih? Ini begini nih Pak. Apalagi sekarang lebih rawan gak nih? Potensi terjadinya pemutarbalikan fakta, pembunuhan karakter seseorang. Ya Allah banyak Pak. Maka kita kalau yang gak tahu adalah wallahu a'lam bishawab. Ini bukan urusan anak. Nanti anak mati gak dihisap masalah yang kayak begini. Justru kalau anak salah mengambil sikap, anak bakal dihisap oleh Allah. Iya, hati-hati Pak. Ini penting nih. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah. Disebarkan tuh. Gak ikut dia tuh. Kemudian tuduhan Utsman Ibn Affan bahwasanya beliau dianggap memiliki cacat tuh. Track recordnya menjadi buruk. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang kabur di dalam peristiwa perang Uhud. Tuh. Dihembuskan juga tuh. Tokohnya diantaranya Abdullah ibn Sabah. Ya, ini pemimpin gak bener nih. Perang Badar gak ikut. Ya, kemudian di perang Uhud mau kabur. Bener gak di saat perang Uhud Utsman mau kabur? Bener, yang saya bilang tadi, yang Anda sampaikan, sahabat manusia biasa. Yang satu waktu bisa tergelincir. Tapi kesalahan ketergelincirannya itu tertutupi dengan lautan kebaikannya. Itu loh. Mereka generasi yang beda sama kita Pak. Yang menyatakan mereka beda sama kita Allah dan Rasulnya. Allah menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa tuh? Sahabat. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Kita bisa nih Pak meraih kemuliaan yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah pada posisi yang ketiga setelah muhajirin dan ansar. Siapapun di antara kita mau ikut cara beragamanya para sahabat di dalam berkeyakinan, berakidah, di dalam bermuamalah, di dalam bab ibadah. Kita ikutin bagaimana cara sahabat tuh. Yang mereka beribadah, berkeyakinan, bermuamalah dan sebagainya. Atau dengan kata lain cara mereka beragama kita ikuti. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan pastinya mereka pun ridha kepada Allah. Apa yang Allah berikan ketika Allah sudah memberikan keridhaan kepada generasi sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka? Wa a'adda lahum jannat. Allah siapin surga. Ini generasi yang luar biasa Pak. Ya, kemuliaannya gak diragukan. Rasul bertegas. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang ada di generasiku. Siapa mereka? Sahabat. Tuh. Baru kemudian murid-murid sahabat yaitu yang disebut dengan istilah tabi'in.
Dan generasi emas yang ketiga adalah murid para tabi'in yang disebut dengan istilah tabi'ut tabi'in. Allahu Akbar. Ya, taib, benar. Utsman pernah mau lari karena keadaan udah sangat mencekam Pak. Bahkan gak sedikit tuh. Sebagian sahabat ngebunuh sahabat yang lain. Karena situasinya kejepit saat itu. Saat serangan balik yang dilakukan oleh Khalid bersama pasukan berkudanya di perang Uhud. Kaum muslimin kan lagi disibukkan mengumpulkan apa? Harta rampasan perang kan. Akhirnya dihajar tuh oleh Khalid. Sambil meneriakan. Ya yel-yel untuk ya pasukan yang ada di depan, pasukan kafir yang ada di depan balik nyerang lagi. Karena sesungguhnya kita menang posisi gitu ya. Akhirnya posisi kaum muslimin terjepit. Banyak memang di antara para sahabat tuh yang menyelamatkan diri. Tapi Allah sudah maafkan kesalahannya. Seiring turunnya firman Allah dalam surah Ali Imran 155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamas tazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu. Ya bi ba'di ma kasabu. Wa laqad 'afallahu anhum. Ini tegas banget. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan. Ini terjadi di perang Uhud maksudnya. Ya. Sesungguhnya mereka itu digelincirkan oleh syaitan. Tuh. Disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lalu. Akan tetapi Allah sudah memaafkan mereka. Udah dimaafin. Allah aja maafin. Kenapa ente ikut-ungkit? Kenapa mereka mengungkit-ungkit? Kan gitu. Inilah provokator tuh begitu Pak. Kerjaan provokator itu hobinya Bapak, Ibu. Jadi sama nih di tengah-tengah kita nih ada orang yang punya kebiasaan ngungkit-ngungkit masa kelam orang yang sudah sebenarnya bertobat atau sudah diampuni dosanya oleh Allah. Dia udah tobat tuh. Diungkit-ungkit Pak. Subhanallah. Zaman sekarang kalau antum temui sosok yang kayak model begitu tuh hati-hati tuh. Ya, hati-hati benar Pak. Karena ini gaya seperti ini yang dilakukan diantaranya oleh Abdullah ibn Sabah tatkala memprovokasi kaum muslimin sehingga mereka bergerak mengepung rumahnya Utsman ibn Affan. Bayangin. Ya, 3.000. Seminim-minimnya 3.000 orang tuh ngepung rumahnya Utsman ibn Affan. Allahu Akbar. Manusia yang dijamin masuk surga. Yang Rasul pernah dalam satu kesempatan mengatakan, ya Utsman anta fil jannah. Wahai sahabatku Utsman, Allah jamin surga untuk dirimu. Subhanallah. Ada beberapa versi riwayat, ada yang menyebutkan 3.000 orang tuh yang ngepung. Sebagian lagi riwayat mengatakan 4.000 sampai maksimal 6.000. Artinya apa? Seminim-minimnya kita ambil jumlah yang paling minim 3.000 tuh yang ngepung rumahnya Utsman ibn Affan. Allahu Akbar. Ya Allah. Didasari apa? Berita-berita yang gak jelas Pak. Berita-berita yang gak jelas. Kemudian tuduhan Utsman lari dari perang Uhud. Itu jadi satu bahan gorengan kalau bahasa kita sekarang. Digoreng tuh sedemikian rupa sehingga akan membakar tuh kemarahan kaum muslimin saat itu. Ya Allah, yang keimanannya lemah. Yang jelas gak ada satupun sahabat yang ikut serta di dalam pemberontakan tersebut. Yang berujung pada peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Gak ada satupun sahabat. Ya. Kemudian tuduhan berikutnya Utsman ngambil areal. Satu area tanah gitu ya wilayah. Yang dianggap dia ngambil secara ilegal, secara paksa. Yang digunakan untuk nampung unta-unta zakat. Tuh. Ini dianggap sebagai bentuk kezaliman. Padahal Utsman kasih hujjah. Ya bahwasanya yang beliau lakukan itu ada dasar. Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab pun melakukan hal itu. Dan tidak sekonyong-konyong kemudian mengambil sesuai sekehendak hati, enggak. Diganti rugi, diberikan ganti rugi. Cuman sedemikian rupa digoreng tuh infonya. Umar ngambil paksa. Ngegusur tanah orang. Kemudian dibikin untuk areal penampungan unta zakat. Hewan-hewan yang ya sebagai bentuk pembayaran zakat. Bagi para pengusaha ternak.
Enggak gitu. Ya, Umar sudah bayar tuh. Ada kompensasi. Ya istilah kalau zaman sekarang digusur gitu. Enggak cuma digusur, dikasih, dibayar gitu. Cuma digoreng sedemikian rupa, jahatnya Pak, luar biasa Pak. Ya. Ada lagi tuduhan berikutnya yang semakin menjadikan kemarahan kaum muslimin yang keimanannya lemah saat itu. Tuduhan Utsman mukul Abu Dzar, atau di sini disampaikan memukul Abdullah bin Mas'ud. Ya. Padahal ini riwayat la aslalahu, enggak ada sanadnya Pak. Bukan hanya sebatas dhaif. Bukan hanya sebatas maudhu'. Tapi la aslalahu, enggak ada sanadnya, enggak ada rantai periwayatannya tuh, enggak jelas nih info. Ya Allah. Ya. Ini andai pun pernah terjadi persengketaan atau perselisihan antara dua orang sahabat. Ini biasa gak Pak? Biasa. Mungkin pernah berantem gitu, pukul-pukulan, biasa gak? Biasa. Yang penting segera damai, selesai. Ini andai pun kisah ini benar, toh Abu Dzar Al-Ghifari, pihak yang dituduhkan oleh provokator-provokator ini sebagai pihak korban yang dizolimi oleh Utsman, oh dia sendiri anteng kok. Gak nuntut balas, kan gitu ya. Apa maksud kalian nih kemudian orang-orang yang hatinya busuk tersebut, yang sehingga membuat makar terhadap kemuliaan Khalifah Utsman ibn Affan, sehingga mereka melakukan pemberontakan yang berujung pada eksekusi terhadap Utsman ibn Affan. Itu dasarnya ini gak jelas ini. Ya, udah gak bener ini pemimpin tuh. Masa sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari dipukul dan sebagainya, ini lebay. Ya andai pun benar, apakah reaksinya harus kemudian menjadikan mereka menuntut Utsman untuk mundur, untuk lengser? Kan enggak pas nih Pak. Ya, yang benar Abu Dzar itu dalam riwayat yang sahih, Abu Dzar pernah berselisih dengan sahabat yang lain yang namanya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tuh, di Syam tuh, di Syam. Ribut dalam artian berselisih pendapat. Ya, Abu Dzar bilang ke Muawiyah bahwasanya nggak boleh nyimpen harta. Ya. Tapi menurut Muawiyah nggak apa-apa. Ya. Ini menyangkut orang yang nggak mau bayar zakat, dia simpen hartanya. Nah, itu dulu nggak boleh. Tapi kalau hanya sebatas dia nyimpan, sebenarnya dia sudah tunaikan kewajibannya, kewajiban zakat, boleh-boleh saja. Ini berselisih. Sampai kemudian perselisihan ini sampai kepada ke telinga Utsman ibn Affan. Utsman nggak menghendaki hal itu terus berlanjut, makanya Utsman panggil tuh Abu Dzar Al-Ghifari untuk balik ke Madinah. Ya, akhirnya pergilah beliau ke Madinah. Dan ternyata setelah tiba di Madinah, Abu Dzar Al-Ghifari nggak lama setelah itu meninggalkan kota suci Madinah. Digorenglah informasi ini. Padahal Abu Dzar Al-Ghifari meninggalkan kota suci Madinah ini melaksanakan wasiat Nabi SAW yang secara khusus menyampaikan kepada dirinya, jika engkau dapati nanti rumah-rumah penduduk kota suci Madinah sudah sampai kepada Jabal Sila. Artinya apa? Penduduk di Madinah makin banyak tuh. Maka khusus engkau keluar dari Madinah tuh. Digoreng katanya Abu Dzar, dipukul sama Utsman ibn Affan, dianiaya oleh Utsman, na'udzubillah, dijahatin oleh Utsman. Lihat Pak, berita-berita keji Pak. Masuk Isya ya. Berarti kita lanjut setelah melaksanakan sholat Isya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah serta adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya kisah bagaimana tuduhan-tuduhan keji diberikan kepada Utsman ibn Affan yang sampai berujung kepada peristiwa pemberontakan. Ya, yang puncaknya adalah pembunuhan terhadap diri beliau. Ya. Baik, ana lanjutkan beberapa poin yang dijadikan sebagai bahan untuk memprovokasi kaum muslimin sehingga mereka sampai berani, ujungnya adalah membunuh sahabat Utsman ibn Affan. Di antaranya adalah Utsman dianggap melakukan kesalahan ketika nggak bisa menjaga sesuatu yang dianggap ini penting, yaitu cincin.
cincin yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana cincin tersebut sekaligus juga digunakan sebagai stempel. Jadi Nabi memang saat itu ya menggunakan cincin yang di situ dijadikan juga sekaligus sebagai stempel, karena memang konsep yang berlaku ketika seseorang mengirimkan surat yang berisikan info penting, termasuk juga ajakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar penguasa-penguasa di masa itu masuk ke dalam Islam, itu diantaranya ya surat tersebut mesti dibubuhi stempel, diberikan stempel. Artinya apa? Ada kalanya kita diperbolehkan mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam selama itu ada nilai manfaat. Itu kebiasaan orang-orang non-Islam itu seperti itu. Ya. Selama kebiasaan tersebut tidak melanggar rambu-rambu syariat, nggak masalah. Jadi jangan terlalu kaku juga itu ya. Oh ini tasyabuh. Enggak, dalam perkara apa dulu? Ini bukan termasuk bagian dari syiar agama mereka atau syariat mereka, enggak. Ya. Taib, sebagaimana Nabi juga tatkala hendak mengumpulkan orang-orang untuk mendengarkan bahwasanya beliau dinobatkan menjadi seorang Rasul, utusan Allah. Dan beliau menyampaikan perkara-perkara tentang ketuhanan, perkara akhirat, surga, neraka. Beliau mengumpulkan orang-orang Mekah saat itu dengan mengatakan, ya sabaha. Ayo kumpul. Itu kebiasaan orang-orang musyrikin gitu tuh kalau mengumpulin orang. Dia naik ke sebuah bukit, biasanya bukit yang dinaiki oleh orang-orang, biasanya pembesar-pembesar, pemuka-pemuka kaum atau kabilah. Naik di Jabal Abi Qubais. Intinya tempat yang tinggi dan kemudian menyeru ya sabaha. Nabi juga saat menyampaikan seruan kepada manusia saat itu untuk masuk ke dalam Islam, mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar dan mengakui bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang syariatnya wajib untuk diikuti. Beliau memanggil manusia saat itu dengan sebutan ya sabaha. Enggak masalah. Tapi beliau seleksi, enggak semuanya beliau pakai. Kalau orang-orang musyrikin selain dia mengucapkan kata-kata sabah, ayo kumpul. Mereka juga membuka baju, auratnya terbuka dan kemudian menaburkan debu-debu ke kepalanya. Nabi nggak lakukan yang itu. Tapi kalau hanya sebatas ya sabah nggak masalah. Nggak masalah. Ya, jadi jangan kemudian kita kok Ustadz pakai setelan jas sih, kayak orang kafir. Kenapa sih? Kadang kan suka begitu ya. Ya masalah. Ya. Yang masalah itu kalau ustadz atau siapapun kita yang laki-laki ya pakai baju di atas lutut, pakai celana pendek di atas lutut itu terbuka aurat, itu melanggar syariat. Tapi kalau sebatas pakai setelan jas safari, apa sih? Ya jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu keras. Nah cincin ini hilang nih, padahal pernah dipakai Nabi, pernah dipakai Abu Bakar, pernah dipakai Umar ibn al-Khattab. Tapi saat dipakai oleh Utsman, memang dalam satu riwayat dijelaskan, ya beliau memakainya dan kemudian saat beliau berada di pinggir sumur, ternyata lepas dari tangannya, nyemplung ke sumur tersebut dan gak bisa ditemukan lagi. Ini bukan karena kesengajaan, kok dibesar-besarkan sih? Ya. Gak ada ceritanya sahabat Nabi apalagi selevel Utsman ibn Affan meremehkan sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Ya, Masya Allah. Enggak secara otomatis itu cincin lepas dari tangannya, maka lepaslah syariat yang dipegang teguh oleh Utsman bin Affan. Kan enggak gitu jemaah. Ya. Tapi begitu juga bahan provokasi yang disampaikan oleh Abdullah bin Sabah dan tokoh-tokoh lainnya, provokator-provokator lainnya, di antaranya Utsman dianggap enggak menegakkan hukum had. Kepada siapa? Kepada Ubaidillah ibn Umar ibn al-Khattab. Emang kenapa nih? Ubaidillah, salah satu putranya Umar ibn al-Khattab. Ada yang ingat gak? Kenapa nih? Ya, karena dianggap ini rapot merahnya Utsman juga nih, sehingga mereka tuh berbondong-bondong datang ngepung rumahnya Utsman ibn Affan. Ada yang ingat gak? Ya. Ubaidillah ini mengeksekusi beberapa orang.
yang diyakini oleh Ubaidillah memang buktinya kuat, indikasi keterlibatan orang-orang yang dibunuh oleh Ubaidillah ini sangat kuat. Mereka adalah ya komplotannya Abu Lu'lu'a al-Majusi. Siapa Abu Lu'lu'a al-Majusi? Yang membunuh bapaknya dalam peristiwa subuh berdarah. Ketika Abu Lu'lu'a mengendap-endap ya di saat waktu subuh, suasana saat itu beda kayak sekarang kan. Ya, gelap. Ya. Kemudian saat Umar ibn Al-Khattab memimpin salat subuh berjamaah di mihrabnya Nabi di Masjid Nabawi, ditusuk perutnya dengan beberapa kali tikaman. Fi riwayah mengatakan ada 3 tikaman dengan menggunakan khanjar, pisau yang memiliki 2 cabang. Allahu Akbar. Di cabang 2 sudah dibubuhi racun. Ya Allah. Nah, Ubaidillah kenapa bunuh seorang yang namanya Hurmuzan? Ya. Karena dijelaskan di sini dari Sa'id ibn al-Musayyib. Dia bercerita ya bahwasanya ketika Umar terbunuh, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, satu ketika aku lewat di depan Abu Lu'lu'a al-Majusi, eksekutor pembunuh Umar. Nih, cerita dari siapa? Anaknya ya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Nah, ketika itu dia sedang bersama dengan 2 orang. Abu Lu'lu' sang eksekutor sedang bersama 2 orang, Hurmuzan dan Jufainah. Ini 2 orang ini nih. Ya. Dan keduanya atau 3 orang ini saling berbisik. Dan kemudian tatkala aku datang, ketiganya kaget, terkejut. Ya. Dengan kehadiran Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan akhirnya mereka pun berpencar, ketakutan. Kan ini sangat mencurigakan. Dan saat itu jatuhlah pisau yang benar-benar mirip. Ya, seperti yang digunakan oleh Abu Lu'lu' saat berusaha ngebunuh Umar ibn Al-Khattab. Saat dia ngebunuh kan keburu ketangkap tuh. Akhirnya ditangkap kan. Saat ditangkap ya pisau barang buktinya pun didapatkan. Itu pisau bermata 2, khanjar. Abdurrahman cerita itu pisaunya sama persis. Di saat pertemuan mereka secara rahasia bisik-bisik gitu ya. Kemudian ketemu aku, mereka gusar, mereka kaget, terkejut. Mereka bubar ya karena kaget ya. Mereka buru-buru jatuh pisaunya. Kemudian segera mereka ambil. Aku lihat tuh. Sama persis. Ubaidillah ibn Umar ibn Al-Khattab saat dengar ceritanya Abdurrahman ibn Abu Bakar. Connect. Ini berarti yang ngebunuh bapakku nih. Termasuk diantaranya adalah Hurmuzan dan Jufainah. Didatengin. Hurmuzan diajak pergi bareng. Yuk kita naik kuda. Ente duluan deh. Di saat di tempat sepi dieksekusi, saat itu dibunuh. Hurmuzan. Begitu juga Jufainah. Bahkan termasuk juga anaknya Abu Lu'lu'a al-Majusi. Nah, dianggap aib, celah, rapot merah oleh para provokator ketika Utsman ibn Affan membuat kebijakan tidak menetapkan hudud, tidak menetapkan had, hukuman qisas kepada Ubaidillah ibn Umar. Sebenarnya keputusan itu diambil bukan berdasarkan ya keputusan sendiri, enggak. Utsman ibn Affan mengajak musyawarah para sahabat yang alim saat itu. Dan kebanyakan mereka ya lebih condong menetapkan hukum untuk kasusnya Ubaidillah sebagaimana Rasul menetapkan keputusannya tidak mengeksekusi atau tidak menghukum had, tidak menghukum berat Usamah bin Zaid. Usamah juga pernah ngebunuh tuh. Ngebunuh orang yang saat udah nyerah musuhnya. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dihajar juga oleh Usamah bin Zaid. Ada udah masuk Islam ya? Kalau udah mengucapkan syahadat udah masuk Islam? Udah. Sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Ente bunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Tapi apakah setelah itu Rasul menunjukkan kemarahan kemudian menetapkan Usamah ente juga harus dibunuh? Kan enggak. Ijtihad tapi itu. Makanya dipilihlah oleh Utsman ibn Affan pendapat dari para sahabat yang memiliki hasil ijtihad. Udah. Cukup bayar tebusan diat. Makanya Utsman siapkan tuh tebusan.
untuk ia menebus kesalahan dari Ubaidillah tuh. Ini orang kalau cuma dibakar emosi begitu Pak, gampang tuh disulut. Ya, dengan informasi-informasi yang sebenarnya mereka nggak tahu dasar alasan hal itu terjadi kenapa. Ya Allah. Ya. Kemudian tambahan lainnya yang menjadikan Utsman pada akhirnya dieksekusi. Bu, jangan arisan. Ya. Taib. Di antaranya adalah Utsman dianggap melakukan kesalahan ya ketika beliau membakar mushaf. Ya, ketika beliau membakar mushaf Al-Qur'an. Padahal dasarnya ada. Bahkan kalau di kalangan para ulama, apa yang dilakukan oleh Utsman itu adalah sebuah prestasi. Kenapa? Dengan apa yang dilakukan oleh Utsman di saat terjadi potensi perpecahan di kalangan kaum muslimin karena banyaknya cara membaca Al-Quran yang masing-masing mengklaim ini bacaan saya. Riwayat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Zaid ibn Thabit, ya, riwayat siapa lagi tuh. Mereka menganggap nih bacaan saya yang paling hebat, yang paling benar. Tuh, ini kan potensi perpecahan. Akhirnya Utsman memutuskan ya untuk menyatukan satu mushaf yang memiliki standar secara umum sehingga kaum muslimin tidak saling terpecah belah. Tuh. Ya. Dan upaya ini juga pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di saat beliau menugaskan di antaranya Zaid ibn Thabit untuk mengumpulkan mushaf-mushaf yang berserakan. Karena kan mushaf saat itu belum terbukukan, belum terkodifikasi. Masih ada yang ditulis di pelepah kurma, di batu, ya, di kulit-kulit. Zaid ibn Thabit ditugaskan oleh Abu Bakar ya atas ijtihadnya Umar ibn Al-Khattab saat itu. Dan kemudian Abu Bakar pun mengikutinya untuk mengumpulkan tuh. Dan akhirnya kumpulan mushaf-mushaf tersebut, suhuf-suhuf tersebut ya di masa Abu Bakar disimpan, kemudian Abu Bakar wafat disimpan oleh Umar. Umar wafat kemudian disimpan di rumah putrinya yaitu Hafsah. Nah di masa Utsman ya maka terjadi lagi proses yang kedua. Ya, Masya Allah. Jadi ini jasa Utsman sebenarnya. Karena memang secara hukum fikih Pak. Misalnya ketika ada mushaf yang robek. Apalagi itu di tempat sampah. Ya, kita lihat ada mushaf di tempat sampah. Bercampur dengan macam-macam kotoran, najis dan sebagainya. Maka lebih baik diapain? Dibakar. Lihat motivasinya kecuali yang kita lihat itu di beberapa negara kafir yang mereka melakukan pelecehan ketika membakar mushaf dan mereka posting. Itu. Ini harus tahu hujahnya apa gitu ya. Jangan sampai salah bersikap nih ya Allah. Baik, Anda persingkat sampai pada puncak peristiwa pembunuhan Utsman ibn Affan. Jadi Pak ketika Utsman jelasin tuh semua tuntutan-tuntutan 3.000-an orang tuh yang mengepung rumahnya. Dan kebanyakan orang mana? Mesir Pak. Ya, afwan, Anda tidak mengatakan semua orang Mesir enggak. Tapi memang tabiat mereka rada keras Pak. Ya, pengalaman kami berinteraksi dengan mereka itu banyak agak keras itu ya. Taib, yang kalau tidak terbimbing dengan ilmu agama, dia enggak iltizam dengan keilmuan. Ya. Maka memang tabiatnya keras. Apa yang terjadi? Saat itu orang-orang ya mulai dibakar api kemarahan dan menyampaikan tuh gugatan-gugatannya kepada Utsman bin Affan. Dan Utsman jelaskan satu persatu apa yang menjadi keberatan mereka tentang dirinya. Akhirnya Pak, mereka menerima hal itu. Sehingga mereka pun pulang. Ya, ribuan orang yang ya jumlahnya tadi mengatakan, ada yang mengatakan 3.000 sampai 6.000. Kita katakanlah yang jumlah minimal 3.000. Pulang tuh Pak, kebanyakan pulang ke Mesir. Di tengah perjalanan, ini provokator main lagi nih, ya Allah. Ada orang yang memang sudah disetting tuh untuk membuat satu fitnah. Dia bergelagat
bertingkah mencurigakan, ya akhirnya ditangkap oleh mayoritas orang-orang yang sebelumnya telah faham apa alasan Utsman melakukan atau terkait dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada dirinya. Dijelasin sama Utsman dan mereka terima, makanya mereka balik pulang. Mereka sadar itu kesalahan kalau gitu. Tapi ternyata ada seorang provokator yang dia berlagak mencurigakan, akhirnya ditangkap. Ketika ditangkap dia disiapin tuh surat palsu Pak. Ya, ini konspirasi kayak gini jahat nih Pak. Di mana surat itu bertuliskan ya atas nama Utsman. Jadi mengesankan orang yang mencurigakan ini adalah utusannya Utsman untuk membawa surat kepada gubernur Mesir. Itu di perjalanan menuju Mesir, mereka mau pulang tuh. Mereka lihat ada orang yang mencurigakan, ditangkap, bawa surat. Ya, surat itu mengatasnamakan dari Khalifah Utsman kepada gubernur Mesir. Isinya apa? Bahwasanya diperintahkan oleh Utsman dalam surat palsu itu agar gubernur Mesir nanti mengeksekusi orang-orang yang sebelumnya protes terhadap dirinya. Jadi kalau mereka ini sudah kembali ke Mesir, sikat mereka semua. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Kebakar kemarahan mereka. Ternyata kita dikerjain. Oh, makin terbangkitkan lagi kemarahan sebelumnya kan. Balik lagi mereka. Allahu Akbar. Pengepungan rumah Utsman sampai kemudian puncaknya ya terjadi eksekusi terhadap Utsman ibn Affan itu terjadi radhiyallahu taala anhu itu dimulai di bulan Dzulqa'dah. Ini kayak sekarang nih, kayak sekarang. Ini Dzulqa'dah ya. Berarti udah masuk musim haji belum? Udah. Jadi banyak sahabat termasuk Ibunda Aisyah saat itu udah berangkat ke Mekah, udah berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak sahabat yang udah berangkat tuh. Ya. 3.000 mengepung, minimal 3.000 ngepung rumahnya Utsman ibn Affan. Ya Allah, Allahu Akbar. Sampai pada puncaknya, fi yaumil Jum'ah, di hari Jumat. Sebagian riwayat menyebutkan tanggal 13 Zulhijjah, berarti hari tasyrik tuh. Ya, masih dalam masa-masa puncak haji itu, hari terakhir puncak haji 13 Zulhijjah. Ya Allah. Di hari Jumat peristiwa berdarah itu pun terjadi. Ya Allah. Tatkala sebenarnya saat itu di hari Jumat Utsman dalam keadaan berpuasa Pak. Ya. Taib. Ini jangan salah paham juga. Jumat gak boleh puasa loh Ustaz. Yang gak boleh mengkhususkan puasa di hari Jumat. Itu yang gak boleh, bersendirian Jumat aja puasa gak boleh. Tapi kalau kita memang sehari berpuasa, sehari enggak, bertepatan saat itu Jumat kita puasa, boleh gak? Boleh. Ya, nah apa yang terjadi? Utsman ibn Affan saat itu sedang berpuasa. Maka saat para pemberontak ini sudah dibakar api kemarahan, udah pada puncak kemarahannya, ya, dan mereka mengepung rumahnya Utsman itu hampir ada beberapa riwayat yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 40 harian, ada yang mengatakan 2 bulan. Ya Allah, intinya lama tuh mereka mengepung rumah Utsman. Bahkan ya mereka melarang Utsman ibn Affan untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Kalau antum mau tahu rumahnya Utsman, makam Rasulullah SAW tahu ya, yang dekat Raudhah tuh. Ya kita kan kalau habis umrah tuh, habis ke Raudhah, ya saat umrah kita berkesempatan ke Raudhah, keluar kemudian ke makam Nabi. Ya. Nah itu makam Nabi SAW atau rumahnya Ibunda Aisyah ke sebelah kiri menuju Baqi'. Kan sebelah kiri berarti ke arah Baqi' ya. Nah itu di pertengahannya antara rumah Ibunda Aisyah yang dimana Rasulullah SAW dimakamkan dengan tembok kuburan Baqi'. Disitulah rumah Utsman ibn Affan. 3.000 orang tuh mengepung rumahnya Utsman ibn Affan. Ya, taib. Nah, ini gimana nih sahabat? Emang gak ada Ustaz? Ada. Sahabat ada saat itu. Dan mereka pun berusaha ya untuk menjaga khalifahnya, pemimpin kaum muslimin, Utsman ibn Affan. Bahkan 700 anak-anak para sahabat udah siap mati itu untuk ngebela Utsman ibn Affan.
Tapi apa kata Utsman? Anda keluar semua, jangan. Saya nggak mau terjadi pertumpahan darah. Allahu Akbar. Ya, mungkin kita menganggap, Ustadz kenapa sih Utsman nggak lepaskan aja ya jabatannya? Kan sebenarnya di antara tuntutan mereka udah lepasin jabatan. Udah nggak usah jadi pemimpin lagi buat kita. Kemudian tuntutan mereka juga, Anda nggak usah bunuh diri nanti. Tapi sebenarnya sih ya Utsman udah paham, mereka akan membunuh juga ujung-ujungnya. Ya, taib, Masya Allah. Kenapa Utsman nggak mau melepaskan jabatannya padahal itu salah satu tuntutan mereka? Karena Utsman bukan haus kekuasaan, Pak. Bukan cinta dengan kekuasaan, enggak. Utsman menjaga amanah Nabi. Dalam satu riwayat dari Murrah ibn Ka'ab dia berkata, aku mendengar Rasul menyebut berbagai fitnah. Lalu aku menggambarkan bahwasanya fitnah tersebut begitu dekat masanya. Kemudian seorang dengan muka tertutup lewat. Maka Rasul berkata tentang orang ini, hadza yauma idzin 'alal huda. Nanti saat fitnah besar itu terjadi, orang ini benar-benar berada di atas petunjuk yang benar. Di atas petunjuk yang hak. Murrah ibn Ka'ab melanjutkan, lantas aku berdiri berjalan mendekati orang yang menutup wajahnya yang Rasul katakan, ini orang ini nanti saat fitnah terjadi dia akan mengalami satu hal yang besar, ujian besar. Tapi orang ini berada di atas petunjuk yang benar. Ternyata ketika didekati orang itu adalah Utsman ibn Affan. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala berkata bahwasanya Rasul pernah bersabda, ya Utsman, in wallaka Allahu hadzal amr yawman fa aradaka al munafiquna an yakhla'a qamisaka alladhi qassamaka Allahu alladhi qammasaka Allahu fala takhla'hu. Kata Rasul, wahai Utsman, jika satu hari nanti Allah karuniakanmu perkara ini, artinya jabatan sebagai khalifah. Kemudian banyak orang-orang munafik ingin melepaskan bajumu, maksudnya memaksa dirimu untuk melepaskan jabatan kekhalifahan. Apa kata Nabi? Yang sebenarnya Allah yang telah memakaikan pakaian itu untuk dirimu. Artinya Allah yang pilih engkau tuh untuk menjadi khalifah. Kalau ada orang munafik nanti yang memaksa dirimu untuk melepaskan jabatan kekhalifahan itu, padahal Allah yang memilih dirimu, apa kata Nabi? Ya fala takhla'hu, jangan pernah engkau melepaskan baju tersebut. Gak boleh engkau lepaskan kepemimpinan itu. Makanya itulah yang menjadi dasar Utsman bersikukuh. Walaupun tuntutan mereka, ya Utsman harus turun. Ya, ini sebagai penutup biar kisah Utsman selesai hari ini. Taib. Peristiwa puncak pembunuhan terjadi di hari Jumat. Utsman dalam keadaan berpuasa. Dan memang saat itu sebelumnya Utsman bermimpi. Dalam mimpinya beliau ketemu Nabi. Dan Nabi mengajak beliau untuk berbuka puasa. Ini isyarat. Gak lama lagi ajalnya tiba. Allahu Akbar. Kemudian sebagaimana kebiasaannya. Beliau orang yang paling dekat dengan Al-Quran. Ya, Ramadan sekali khatam, Pak. Sama anak Ustaz. Ntar dulu. Satu hari. Satu kali khatam tuh Utsman ibn Affan. Kok bisa ya? Apa kuncinya Bapak Ibu? Apa yang beliau sampaikan? Ya, lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, bening, maka kalian gak akan pernah kenyang berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran. Ya, Utsman hatinya bening. Makanya kebiasaan yang selalu beliau tunjukkan di rumah itu membaca Al-Quran. Beliau baca Quran dalam keadaan berpuasa di hari Jumat. Masuklah beberapa orang yang berusaha untuk menjadi eksekutor. Ya, yang pertama dia datang. Dia udah bawa pedang dia hunuskan di hadapan Utsman ibn Affan. Tapi Utsman mengatakan, baini wa bainaka kitabullah. Ketahuilah, antara diriku dan dirimu ada kitab suci Al-Quran, kitab Allah. Engkau membunuh saya di hadapan kita ini adalah kitabullah. Allahu Akbar. Akhirnya orang itu pergi. Gak berani ngebunuh Utsman. Masuklah eksekutor nih. Sebagian ulama di antaranya Syekh Utsman Al-Khamis mengatakan namanya Jabalah. Beliau bawakan riwayat nih. Eksekutornya namanya Jabalah. Mendapatkan julukan Al-Aswad atau Al-Mautul Aswad. Orang yang berkulit hitam dan dialah yang mengeksekusi Utsman ibn Affan. Dia datang dengan pedang terhunus. Ya kemudian dia cekek Utsman ibn Affan yang saat itu udah sepuh, Pak. Utsman saat dieksekusi usianya 82 tahun.
Allahu Akbar. Dengan begitu sombongnya dia mengatakan, ya saat dia cekik Utsman, ya apa yang dia katakan? Betapa mudahnya saya mencekik dirimu wahai orang tua. Ya Allah. Akhirnya dia hunuskan pedangnya. Ya. Maka Utsman berusaha untuk menangkisnya sebisa mungkin dengan kekuatan, sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Apalah daya seorang yang sudah berusia 82 tahun menghadapi seorang yang begitu ya kekar. Ya Allah, akhirnya disabetlah tangannya yang ia gunakan untuk menangkis sehingga putuslah tangannya tersebut. Allahu Akbar. Utsman mengatakan, tangan yang engkau potong ini adalah tangan yang pertama kali menuliskan Al-Quran. Allahu Akbar. Bukan menyurutkan ya niat jahatnya untuk membunuh Utsman. Dia makin beringas dan akhirnya membunuh Khalifah Utsman ibn Affan. Yang saat itu beliau sebenarnya sedang membaca Al-Quran. Dan para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Hasan Al-Basri dan para ulama lainnya. Saat Utsman dibunuh, beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, dan saat itu beliau juga sedang membaca Al-Quran. Dan darah beliau saat dieksekusi sampai muncrat mengenai mushaf yang beliau baca. Ya, dan ayat yang dimana ceceran darah Utsman ibn Affan itu terdapat di dalam mushaf tersebut, itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-137. Lebih khusus ceceran darah yang sampai menutupi ya mushaf tersebut itu pada ayat yang berbunyi fasayakfikahumullah, ya Allah, maka Allah akan mencukupkan engkau terhadap mereka. Allahu Akbar. Ini jemaah rahimanillah wa iyyakum. Ya. Jadi kita ambil pelajaran, jangan terlalu mudah untuk mengambil sikap, apalagi kalau sikap itu justru akan bisa merugikan pihak lain, apalagi merugikan Islam, merugikan kaum muslimin secara umum. Ya, kita harus bersabar, tabayun dulu tuh. Ya, karena bisa fatal akibatnya. Ya, dan tentu Utsman insyaallah beliau adalah sosok yang mulia yang Allah muliakan di surganya, karena beliau termasuk min asyril mubasysyirina bil jannah, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Barakallahu fikum. Indakum soal? Ada pertanyaan? Tafadhal. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah Utsman mendapatkan anak dari Ruqayyah atau Ummu Kulsum atau istri lainnya? Karena jarang disebut anak Utsman yang dikaitkan dengan Utsman. Beda dengan anak Abu Bakar, anak Umar, ataupun anak Ali. Terus yang kedua, berapa lama Utsman menjadi khalifah? Nah, barakallahu fikum. Utsman ibn Affan memiliki banyak keturunan, Pak. Ya, karena memang istrinya juga banyak. Istrinya banyak. Ana bawakan riwayat yang disampaikan oleh Syekh Utsman ibn Muhammad Al-Khamis di dalam kitab beliau Hikbah Minat Tarikh. Periode sejarah yang penting di dalam dunia Islam. Ya, beliau punya istri 8. Lah Ustadz kan batasannya 4. Ini enggak dalam satu kesempatan. Yang pertama Ruqayyah. Yang kedua anak Nabi juga, Ummu Kulsum, jazakallah khair. Yang ketiga Fahitah bintu Ghazwan. Kemudian Ummu Amr bintu Jundub, Fatimah bintul Walid ibn Abdul Syams. Ada Ummul Banin bintu Uyainah. Yang ketujuh Ramlah bintu Syaibah bin Rabi'ah. Yang kedelapan Nailah bintul Farafisah. Ya, ini 8 enggak sekaligus. Karena selain Nabi cuma diperbolehkan maksimal berapa? 4. Kalau antum? Kita masih 1 saat itu ya. Taib. Nah, anaknya berapa? 14. 9 laki-laki ya. Kemudian 5 perempuan. Yang 9 ini namanya lucu, namanya unik. Abdullah yang pertama. Yang kedua Abdullah ibn al-Asghar. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abdullah kecil. Sama-sama Abdullah, cuma dibedain yang satu Abdullah, yang kedua Abdullah kecil. Gitu doang. Jadi gak usah pusing-pusing cari nama. Antum pucat banget akhi. Ya Ustaz, 2 hari Anda belum tidur. Susah tidur, kenapa?
lagi bingung cari nama buat anak. Tuh. Ngapain menyulitkan diri dengan hal yang gak penting. Ya artinya simple aja memberi nama. Nih coba. Abdullah sama Abdullah al-Asghar. Simple kan. Yang ketiga Khalid, Aban. Yang keempat. Yang kelima Umar. Yang ke berapa sekarang? Yang keenam ya Sa'id. Yang ketujuh Abdul Malik. Yang kedelapan Amr. Yang kesembilan Anbasah. Itu anak laki-lakinya. Sedangkan yang perempuan Maryam. Kedua Ummu Sa'id. Yang ketiga Aisyah. Yang kelima Maryam. Maryam Ukhra. Maryam yang lain. Jadi Maryam ada 2 tuh nama anaknya. Yang keempat ya. Yang kelima Ummul Banin. Jadi anak-anaknya banyak. 14. Makanya banyak anak. Ya, karena para salaf kita tuh banyak anak. Ya Bu ya. Nah banyak anak Bu. Taib. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Anaknya apakah ada yang dari Ruqayyah atau Ummu Kulsum? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas keturunan Nabi SAW itu yang masih terjaga. Itu yang berasal dari Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu para ulama sejarah mengatakan. Adapun yang lain itu terputus. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Anda ketahui. Ya walaupun bisa jadi ada. Sebagaimana Zainab dengan Abul As. Zainab kan juga putri Rasul. Itu ada anaknya. Namanya Umamah. Yang Rasul pernah gendong saat beliau sholat. Taib. Yang pertanyaan tadi? Oh kekhalifahannya 12 tahun. Beliau mulai kepemimpinan di tahun ke-23 Hijriah. Berakhir di tahun ke-35 Hijriah. Berarti 12 tahun ya. Nah, barakallahu fikum. Masa yang panjang dan banyak prestasi yang luar biasa. Allah karuniakan di saat beliau memimpin. Ustadz Al-Kahfi boleh dibaca bareng-bareng enggak Ustadz? Kalau yang sesuai sunnah masing-masing. Ya. Tapi kalau dalam rangka latihan boleh. Ya. Latihan nih ngebangkitin semangat santri-santri baru. Yuk ngaji ya nak. Yuk. Nih perhatiin nih gini. Tapi setelah itu jangan jadi kebiasaan. Ya. Sebagaimana zikir boleh gak dikeraskan dalam rangka mendidik anak-anak kita. Pertama dikeraskan dulu jadi mereka tahu oh ba'da sholat nih subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar 33 terus tambah la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya ayat kursi, kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dikeraskan enggak apa-apa. Sementara aja begitu mereka udah bisa lepas. Jangan kemudian betah. Gitu kan itu jadi masalah. Itu ya. Ini Al-Kahfi enggak apa-apa. Pertama-tama enggak apa-apa. Pertama enggak apa-apa. Ya. Tapi katakan kepada mereka ini cuma untuk latihan ya nak ya. Nanti setelah itu kalian masing-masing jadi kalian terbiasa. Tuh. Ya, karena segala sesuatu kan bitadarruj, ada tahapan. Ya. Taib. Afwan Ustadz, ya Juz Ma'juz akan ngapain saat bebas? Waduh, serem juga. Saat bebas dia akan membuat huru-hara akhir zaman. Ini kaum yang luar biasa keberingasannya. Tidaklah mereka melewati sumber-sumber air dan mereka mulai minum air tersebut sampai air itu kering. Dan belum semua dari kaum mereka kebagian air. Luar biasa. Tidaklah mereka menemui kaum di luar golongan mereka melainkan mereka bantai semuanya. Makanya saat itu memang ya atas kehendak Allah hatta Nabi Isa pun yang saat itu menjadi pemimpin bagi kaum muslimin nggak bisa tuh. Ya. Mengalahkan mereka. Makanya beliau membawa kaum muslimin orang-orang beriman untuk menyelamatkan diri. Tuh. Nanti mereka dibinasakan ya saat mereka menunjukkan kesombongannya tuh dengan memanah ke arah langit kemudian dengan kehendak Allah turun hujan merah. Seakan-akan mereka yakin lihat makhluk-makhluk yang di langit aja udah habis kita bunuhin tuh. Karena darah-darah mereka tuh udah pada ya tumpah ke bumi. Setelah itu ternyata Allah memang sedang mengistidraj mereka. Diulur mereka seakan-akan menguasai ya jagat raya saat itu. Atau menguasai bumi. Tapi ternyata Allah hanya mengirimkan apa untuk menghancurkan mereka. Ulat-ulat yang menggerogoti tengkok mereka. Dan kemudian mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Gitu ya. Taib. Tapi gak usah ada cita-cita. Aduh mudah-mudahan bisa ketemu Ya'juj Ma'juj. Gak usah ya. Yang penting husnul khotimah itu aja. Ustadz mau nanya, apakah boleh khatamin Al-Quran 1 kali
di bawah 3 hari. Ya anjurannya sebenarnya yang afdal itu palingnya sebulan sekali. Para ulama jelaskan, laula akhta diantaranya Imam An-Nawawi ya, seingat ana. Ya secepat-cepatnya paling enggak 1 pekan tuh 7 hari. Ya, nah seperti itu. Allah alam bisawab. 3 hari sebenarnya kalau emang kualitas bacaannya dia sudah sangat bagus, boleh saja. Dan dia memiliki kurungan waktu. Karena sebenarnya gini, 1 juz kalau orang yang sudah mutqin dan sudah bagus bacaannya lancar, itu setengah jam bisa tuh Pak. Setengah jam. Anu udah praktekan, bukan praktekan sehari khatam, bukan. Ya, praktekan sehari, satu juz itu setengah jam atau 20 menit. Dengan konsep hadernya, bacaan yang cepat, temponya cepat. Ya, setengah jam tuh. Setengah jam. Berarti kalau 30 juz butuh waktu berapa jam? 15 jam. Makanya para ulama dulu bisa sehari sekali khatam, realistis kan? Bisa. Tapi kan kita ada tuntutan juga tidak hanya sebatas untuk mengkhatamkan. Ya, karena tahapan berikutnya kita juga dituntut untuk merenungkan, mentadabburi maknanya. Dikhawatirkan kalau cuma untuk nguber setoran, gak paham maknanya. Makanya bagi adik-adik nih yang sudah hafal Al-Quran, sudah jadi hafizah, jangan berhenti. Berlanjut untuk mempelajari tentang kandungan makna Al-Quran. Gitu ya. Baik. Afwan Ustadz mau nanya, kan surga terbagi 7 tingkatan. Nah surga apa aja Ustadz? Masya Allah. Ya nanti kita akan bahas ya, yang jelas banyak sekali. Masya Allah. Dan surga yang paling utama adalah surga Firdaus. Ada Jannatu Aden dan sebagainya. Dan saat kiamat kan nanti kita dikumpulin di padang mahsyar. Terus orang-orang dapat apa ini? Ya Allah. Terlalu bagus tulisannya. Ukirannya terlalu bagus. Terus orang-orang dapat apa itu? Itu orang yang kayak gimana Ustaz? Oh, orang yang dapat teduhan. Ya Allah. Dapat payung. Yauma la dhilla illa dhillu. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Ya di antaranya seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, akrab tuh masjid. Orang-orang yang kemudian saat mengingat tentang amal perbuatannya, mengingat Allah, fafadat ainah, dia nangis tuh. Ya, yang bersedekah ya secara sembunyi-sembunyi, dia keluarkan harta dengan tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Tuh, kemudian imam yang adil dan sebagainya. Taib. Kemudian ada juga orang yang rajin sedekah. Ya, tahta sadaqatihi, maka dia akan mendapatkan naungan dengan sebab sedekahnya. Terakhir, Ustadz mau nanya berapa kali sangkakala ditiup? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Ana lebih condong yang mengatakan 2 kali. Ya, nafkhatul ula wa nafkhatul tsaniyah. Nafkhatul ula sebagai pertanda ya kiamat terjadi, maka dihancur leburkan jagat raya ini. Setelah itu tiupan sangkakala yang kedua, nafkhatus tsaniyah, maka semua makhluk yang telah mati semua tanpa kecuali. Ya, terjadi khilaf siapa yang paling akhir Ustadz? Ya, sebagian mengatakan malaikat maut, sebagian mengatakan malaikat yang niup sangkakala yaitu Israfil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas semua pasti mati dan kemudian diizinkan untuk ya Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Ya. Maka dibangkitkanlah semua makhluk dan kumpullah di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Itu pembahasan tentang alam akhirat. Apakah sangkakala sudah ditiup? Ya kalau ditiup udah kelar urusan. Ya. Kiamat belum. Ya, tapi udah di bibir. Ya, Nabi cerita tuh 15 abad yang lalu dalam riwayat yang sahih beliau mengatakan, ini saking dekatnya kiamat itu udah dekat. Ya, iqtarabatis saah, kiamat itu udah dekat. Ditandai Nabi kabarkan ya bahwasanya Israfil tuh udah siap dengan posisi ancang-ancang ya, tinggal menunggu perintah dari Allah. Dan dia sudah meletakkan sangkakalanya itu di bibirnya. Dan dia selalu mengarahkan pandangnya ke arasy-Nya Allah.
Dia mengarahkan pandangan matanya ke arsy-Nya Allah. Menunggu perintah tuh. Udah di bibir. Berarti tinggal tiup. Tuh. Artinya udah dekat gak? Udah 15 abad yang lalu. Makanya yang belum nikah segera nikah. Udah dekat soalnya. Taib, malaikat siapa yang meniup trompet? Ini jadi trompet tadi sangkakala. Ya, sangkakala yaitu malaikat Israfil. Barakallahu fikum. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.